Thomas Corley melakukan riset mendalam tentang kebiasaan orang-orang kaya. Ia tertarik pada satu pertanyaan penting. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang lainnya? Untuk menemukan jawabannya, ia memulai penelitian yang berlangsung selama 5 tahun. Corley ingin mengungkap rutinitas harian mereka yang berkontribusi pada keberhasilan mereka. Selamat datang kembali di channel Kuliah Mindset. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta menarik yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap kebiasaan membaca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Corley, sekitar 88% miliarder yang memulai dari nol memiliki kebiasaan membaca buku non-fiksi. Apa yang bisa kita pelajari dari kebiasaan ini dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bongkar rahasia ini. Bagaimana kebiasaan sederhana ini bisa mengubah hidup Anda secara signifikan dan membawa Anda ke level yang lebih tinggi. Corley mengungkapkan temuan-temuannya dalam bukunya Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Dalam penelitiannya, ia mewawancarai 233 orang kaya, di mana 177 diantaranya adalah miliarder yang membangun kekayaannya dari nol tanpa warisan besar. Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa 88% dari mereka terbiasa membaca buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi faktual dan nyata, bukan fiksi atau imajinasi. Buku-buku ini mencakup berbagai topik seperti bisnis, biografi, sains, sejarah, dan panduan praktis lainnya. Lantas, mengapa kebiasaan membaca buku non-fiksi begitu penting bagi mereka? Pertama, buku non-fiksi memberikan pengetahuan yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia bisnis. Dengan membaca, mereka terus belajar, berkembang, dan memperluas wawasan mereka di berbagai bidang, seperti bisnis, keuangan, sejarah, dan pengembangan diri. Sebagai contoh, Warren Buffett, investor sukses dunia, dikenal menghabiskan 5 hingga 6 jam setiap hari untuk membaca. Ia meyakini bahwa pengetahuan adalah aset terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Buku-buku yang dibacanya membantunya membuat keputusan investasi yang bijaksana dan strategis. Tidak hanya Buffett, Bill Gates juga dikenal sebagai pembaca setia. Gates mengungkapkan bahwa ia membaca sekitar 50 buku setiap tahun. Sebagian besar berupa buku non-fiksi yang membahas topik-topik seperti teknologi, kesehatan, dan isu-isu global. Gates berpendapat bahwa membaca adalah cara terbaik untuk memperluas wawasan dan memahami hal-hal baru. Apa yang membuat kebiasaan membaca ini begitu efektif? Pertama, membaca buku non-fiksi membantu meningkatkan kemampuan analitis dan berpikir kritis karena kita menyerap informasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, miliarder dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang inovatif. Selain itu, membaca juga membantu mereka untuk tetap terkini dengan tren dan perubahan dalam industri mereka. Kedua, membaca buku non-fiksi juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, terutama di dunia yang penuh dengan gangguan saat ini. Kemampuan untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan penuh konsentrasi adalah keahlian yang sangat berharga. Buku-buku non-fiksi menuntut pembaca untuk berpikir lebih mendalam dan memahami konsep-konsep kompleks yang pada akhirnya mengasah kapasitas mental mereka. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Tetapkan tujuan membaca yang realistis. Mulailah dengan membaca satu buku non-fiksi setiap bulan. Pilihlah buku yang relevan dengan bidang yang ingin dikuasai atau masalah yang ingin diselesaikan. 2. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk membaca. Meskipun hanya 20 atau 30 menit, kebiasaan ini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang. Cari waktu yang paling cocok untuk Anda. Apakah itu pagi hari sebelum memulai aktivitas atau malam hari sebelum tidur? 3. Jangan hanya membaca, tetapi aplikasikan pengetahuan yang Anda dapatkan. Buatlah catatan, refleksikan apa yang sudah dipelajari, dan coba terapkan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, Anda tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperoleh pengalaman yang berharga. Menariknya,
Jauh sebelum Thomas Corley melakukan penelitian ini, ajaran Islam sudah memberikan petunjuk yang serupa sejak berabad-abad lalu. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang berarti bacalah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah ini bukan hanya tentang membaca huruf, tetapi juga tentang memahami dan mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat, dari buayan hingga liang lahat. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi setiap aspek kehidupan kita. Banyak ulama besar dalam sejarah Islam yang mengamalkan kebiasaan membaca dan mencari ilmu sepanjang hidup mereka. Contohnya Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog besar yang menulis banyak karya yang masih dipelajari hingga kini. Begitu pula Ibnu Sina, ilmuwan dan dokter yang karya-karyanya menjadi referensi utama dalam ilmu kedokteran. Selain itu, di masa kejayaan Islam, perpustakaan besar seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat pengetahuan dunia. Di tempat-tempat ini, cendekiawan Muslim membaca, menulis, dan menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa dan disiplin ilmu. Jadi kebiasaan membaca buku non-fiksi tidak hanya membawa kesuksesan dalam hal materi, tetapi juga merupakan anjuran agama yang membawa kita menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan membaca, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga memperkaya cara berpikir kita dan membantu kita memahami dunia dari berbagai perspektif. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian penting dalam hidup kita untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.